Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalau di sini selamat siang. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman Parasitina, Dokter Adit. Selamat siang. Siang gitu kayak. Ayo di unmute dulu. Siang menjelang sore. Oh iya. Apa kabar? Ya mungkin yang akan aku tanya Dokter Adit ya. Apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah masih hidup ini ya. Belum meninggoy. Belum meninggoy. Gelai. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lagi masih ini ya, Dok, masih work from home. Ya, ini masuk semester genap, ternyata kuliahnya masih full online. Jadi ya masih kerja dari rumah. Kira-kira semester besok udah offline belum, Dok? Wah, ini Dari prediksi seorang mentalis. Kalau lihat situasinya sih masih gambling ya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya sih sepertinya masih online. Karena kan kita masih melanjutkan program pemerintah ini kan vaksinasi ya. Itu kan perlu jangka waktu buat tahu efektivitasnya. Dan kan belum semua. Berarti dosen-dosen belum pada divaksin, Dok? Belum. Masih ini. Kalau nggak salah info terakhir itu masih diprioritaskan yang usia 50 tahun ke atas. Ada yang sudah tapi sebagian. Jadi belum full merata semua gitu. Jadi diprioritaskan yang ini, yang lansia dulu. Gitu. Berarti belum dapat jadwal gitu ya, Dok? Belum. Untuk keseluruhannya belum. Dosen aja belum, apalagi kita ya nggak? Kapan gitu? Kalau kalian kan sudah strong, jadi nggak usah. Oh. Anak muda, anak tua nggak usah ya, Dok? Iya, antibody alami kalian. Antibodinya terbentuk alami. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik aja ya. Jadi kita berhubung kita sekarang akan membahas tentang helmin, cacing-cacingan. Jadi sebagai pembuka mungkin menariknya kita diskusi dulu, Dok, mengenai cacing itu kan setahu masyarakat itu kan ada yang cacing gelang, cacing giling atau cacing pipis, cacing pita segala macam. Sebenarnya pembagian cacing itu berapa sih, Dok? Yeah. Dan perbedaannya apa-apa aja? Gini. Jadi di alam gitu ya, kalau kita bicara konteksnya universal, itu sebetulnya kan cacing itu banyak banget ya, banyak sekali. Jadi kalau kita klasifikasikan atau bagi itu menurut saya ada dua, di mana ada cacing yang memang hidupnya parasitik ya, sebagai parasit, artinya dia masuk atau ngikut di induk semangnya. Yang kedua yang hidup bebas di alam, yang non parasitik ya. Jadi ya contohnya inilah paling gampang, paling masyarakat banyak yang sudah tahu cacing tanah itu ya. Cacing tanah kan ya memang ya situ habitatnya kan di lingkungan, di tanah. Memang hidup di dalam tanah situ, nyari nutrisinya di situ, tapi kan enggak masuk ke tubuhnya manusia atau hewan. Tapi ternyata ada tipikal cacing yang parasitik itu tadi, artinya menginfeksi manusia maupun hewan. Nah, ini yang tadi disebutkan sama Rianka yang masuk apa? Ada cacing gelang, cacing pita gitu ya, cacing pipi. Nah, itu sebenarnya jenis-jenis cacing yang parasitik ya, yang bersifat parasit. Jadi contoh kalau cacing pipi ya itu contohnya cacing hati yang ini banyak ya di sapi biasanya ya, di hatinya sapi itu dari genus Fasciola. Terus cacing pita itu juga banyak yang
di hewan maupun manusia. Contohnya Taenia itu ya yang seringnya, Taenia saginata, Solium. Terus juga ada, wah ini cacing gelang ini malah mendominasi ini, cacing gelang atau gilik. Ini karena bentuknya kan gilik gitu ya, kayak menyerupai gelang panjang, sehingga ya kalau lihat itu kayak ini ya, kayak kayak mie gitu ya, kayak mie panjang-panjang gitu. Itu juga banyak transmitnya ke manusia. Contohnya kasus yang apa, Ascaris, terus kemudian apa namanya Toxocara, dan cacing kait itu Ankylostoma juga ternyata ini hidup di alam tapi bersifat parasit sehingga bisa masuk ke tubuhnya hewan maupun manusia. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tidak semua cacing itu bersifat parasit tadi. Ada yang memang secara normal kita tinjau dari sisi ekologis memang hidupnya di alam, tapi dia ndak istilahnya ndak merugikan siapa-siapa gitu ya. Jadi kayak cacing tanah tadi contohnya. Nah, kalau cacing yang kelompok yang kedua tadi yang satunya ini yang parasitik yang bisa menimbulkan penyakit sehingga nanti perlu tindakan pengendalian atau mungkin kalau sakit ya pengobatan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ada bermacam-macam juga ya dok cacing itu. Ada yang Mm-mm, sebutkan mm-mm, tadi, ada yang pipih, ada yang kayak gelang dan sebagainya. Nah, tadi betul. saya sempat mendengar dokter menyebutkan ada yang tokso juga. Cacing yang ada tokso-toksonya namanya apa ya dok? Oh, oh. Toxocara. Toksokara. Iya, Itu itu bukan nama. itu Uh, bukan protozoa ya dok? Kayak yang menyebabkan bukan. Nah, ini ya, kemandulan. itu toxoplasma kan. Jadi kalau Mm-mm. apa ada istilahnya ini ya, apa sedikit jokes atau guyonan gitu kalau antar antar orang-orang yang mendalami parasit itu kalau ada yang biasanya kan orang Indo kan ya memang sukanya singkat-singkat gitu ya, disingkat-singkat Ya, kalau ngomong kalau tokso gitu. wah ini ya ada nanti kena kena tokso ini saya mau neliti tokso loh, tokso yang mana, toksoplasma apa toksokara, karena ada dua nih tokso, karena Ada dua. itu beda beda jenis gitu kan, yang satunya Mm-mm. toksoplasma yang relate sama ibu-ibu hamil itu ya, yang bisa Ya. menyebabkan abortus itu protozoa, ya protozoa mikroskopik ya. Tapi yang satunya toksokara ini gede dia, artinya kasat mata tadi masuk masuk golongan yang cacing gelang itu tadi. Bahkan kalau satu ekor ya ukurannya bisa bisa apa namanya dewasa ya, cacing dewasanya bisa hampir 10 cm kurang lebih. Jadi Mm. cukup lumayan besar kalau yang ini. Jadi satunya cacing ini. Toksokara ya, toksokara. Toksokara. Mungkin kita eh sepertinya kita fokus ke toksokara ini ya dok, biar teman-teman juga tahu ternyata tokso itu nggak semuanya bisa dipikul tokso terus menyebabkan kemandulan, padahal berbeda jenis, Iya. ada yang protozoa, Betul. ada yang cacing gitu ya. Mm-mm. Kalau berbicara tentang toksokara ini sebenarnya host utamanya siapa dok? Mm-mm. Ini jadi kalau toksokara karena dia ini ya cacing dari kelas nematoda, itu definitif hostnya atau inang utamanya itu adalah hewan-hewan kecil ya. Jadi kucing, terus kemudian anjing, tapi tidak terbatas pada jenis kucing atau anjing domestik aja gitu ya. Karena kucing-kucing liar atau yang besar gitu ya, big cat, harimau, singa, atau mungkin dari family Canidae ya, anjing, serigala, rubah dan sebangsanya, itu juga sama apa namanya posisinya sebagai definitive host, sehingga kalau ada kasus penyakit ya artinya cacing toksokara tadi menginfeksi inangnya, ya semua hewan tadi itu berpotensi sama sehingga dimungkinkan timbul gejala klinis. Nah, uniknya ternyata toksokara ini tidak hanya seputar ini ya, seputar apa namanya eh, Felidae canidae ya, atau anjing kucing lah gampangannya. Nah, tapi ada juga yang di ruminansia ya.
Toxocala vitulorum namanya. Itu lebih besar lagi karena kan menyesuaikan ukuran hostnya ini yang paling peka ya ruminansia besar. Contohnya sapi ya. Sapi apa ya? Sapi apapun itu, pokoknya masih sapi ya. Baik itu potong, perah, atau mungkin yang liar kayak banteng gitu ya. Dari genus Bos javanicus juga kena. Artinya berpotensi atau dia peka. Dan ini ya ternyata masing-masing sifatnya itu berbeda. Ada kasus ini zoonosis ya, artinya bisa menular ke manusia itu yang didominasi dari yang hewan kecil tadi, dari anjing kucing. Tapi yang Vitulorum ini sampai sekarang sih ya, setahu saya Belum ada belum ada laporannya. laporan ya. Tapi apakah nantinya berpotensi zoonosis? Kalau bicara kemungkinan, saya lebih cenderung mungkin karena kan di genus yang sama ternyata yang apa di Canis sama Kati tadi kan sudah terbukti gitu loh ya. Kan bisa saja si parasit yang lain terutama di genus yang sama itu mengikuti ini apa life cycle-nya atau siklus hidupnya yang bisa menulari ke manusia gitu. Oke. Eh,